azab turun apabila seorang pemimpin pendosa, kezaliman seorang pemimpin, penyimpangan seorang pemimpin dari jalan Allah. Negara ini warisan umat Islam. Negara ini dibesarkan dilahirkan dengan takbir Allahu Akbar. Negara ini buah Al-Quran. Negara ini perjuangan ulama, hasil perjuangan Diponegoro, hasil perjuangan Tuanku Imam Bonjol, hasil perjuangan Tuanku Umar, hasil perjuangan dengan terakhirnya resolusi jihad yang diadakan di Surabaya. Tahukah sidang jemaah, ini pengkhianatan yang luar biasa. Ini akan mengundang azab. Ini pengkhianatan. Ini menuntut taubat nasional. Presiden Jokowi harus bertaubat, Ketua MPR harus bertaubat, seluruh pihak yang terlibat harus bertaubat kepada Allah. Karena ini bulan suci, bulan Ramadan, ganti dengan konser. Na'udzubillah. Kita dalam mengalami azab pandemik, kita dalam keadaan kesusahan. Ini yang dilakukan, ini pengkhianatan. Maka kalau kita ambil kisah Nabi Musa, keluarkan dulu mereka. Kalau kita seandainya berpedoman pada hadis ini, negeri ini akan selamat kalau orang-orang seperti itu menanggalkan jabatannya, mundur secara baik. Kalau negeri ini akan selamat, mundur secara baik. Kalau tidak, Anda akan membuat negeri ini jadi murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita belajar dengan kerajaan Namrud, kerajaan Firaun, kaum Ad, kaum Samud, diceritakan dalam Al-Quran? Maka kata Nabi, kata Allah, keluarkan mereka dari barisan itu, baru diturunkan rahmat, diakhiri azab. Namun jika mereka bertaubat, kita seru Bapak Presidennya, MPR dengan jajarannya, seluruh pejabat yang terlibat agar bertaubat di hadapan rakyat, menyatakan taubatnya di hadapan rakyat, supaya azab menjadi rahmat, supaya azab menjadi rahmat. Hai Musa, tadi aku tangguhkan rahmatku, aku lanjutkan azabku karena dosanya. Sekarang aku turunkan hujan rahmat karena taubatnya. Taubatnya sang presiden, taubatnya ketua MPR, taubatnya para LBP, taubatnya pihak pejabat akan mengundang rahmat untuk negeri ini. Bertahannya dengan kesombongan kezalimannya akan menjadikan negeri ini kaum Ad, kaum Samud, kemudian negara Firaun, negara Namrud. Maka ini sebagian dari seruan untuk muhasabah. Bagi kita ini adalah kesadaran untuk ke depan memilih pemimpin. Hati-hati, hati-hati sidang jemaah. Tahukah kaum muslimin, tidak satu pun janji-janji yang memihak kepada umat Islam. Yang ada hanya melukai. Di antara kesalahan terhadap agama, al-i'tida'u lillah, al-i'tida' memusuhi Allah, mencekaroi agama, mencederai agama, merecoki agama. Tugasnya tidak dilaksanakannya, agama direcokinya. Al-i'tida'u lillah, i'tida' udwan ala Allah, al-zulmi ala din, al-zulmi ala rakyat. Luar biasa ini. 10 kriteria kehancuran sebuah negara menurut Imam Ghazali lengkap sudah, lebih daripada 10 yang mereka punya. Na'udzubillah. Anda baca buku nasihat Ghazali kepada penguasa, na'udzubillah, negeri ini tidak akan baik kalau tidak dimulai dengan hijrah kepada Allah. Sudah nampak kita tidak punya kekuatan, negara tidak punya kekuatan menghadapi azab pandemi ini. Tidak ada kekuatan. Apa yang dibanggakan? Kita sudah tidak mau ngaku kita sudah tidak punya kekuatan apapun. Lockdown saja kita nggak punya biaya. Ke depan ekonomi entah bagaimana, belum ada jaminan. Program saja nggak jelas, solusinya nggak nampak. Apa yang dibanggakan? Taubat saja kepada Allah. Sportif, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sidang jemaah, al-adwan ala Allah. Mereka orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan agama musuh. Mereka telah membawa agama sebagai tertuduh. Kehancuran negara, kegagalan politik,
kegagalan ekonomi, kegagalan semua bidang yang dituduh agama, yang dimusuhi ulama. Udwan 'alal ulama, memusuhi ulama. Anda nanti sidang jemaah pulang, tidak usah lama-lama buka Quran, lihat daftar surat, di situ ada surat Al-Muluk. Apa arti Al-Muluk? Kerajaan Allah. Bumi ini kerajaan Allah. Pakai nama Al-Muluk, kerajaan. Sistem pemerintahan ada di sini, sistem pemerintahan Allah. Undang-undang ada di sini, undang-undang Allah. Kita ini penumpang saja. Kalau enggak ada surat Al-Muluk. Terus lagi, antum lihat nanti di penutup surat Al-Quran itu dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup dengan 3 surat Tauhid. Apa itu? Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Penutup Al-Quran An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Malikin nas, raja manusia. Anda mengakui presiden tanpa mengakui Allah sebagai raja, Anda murtad. Anda mengakui gubernur tanpa mengakui Allah sebagai raja, Anda murtad. Anda mengakui menteri tidak mengakui Allah sebagai raja, Anda murtad. Anda mengakui NKRI tidak mengakui Allah sebagai raja pemilik NKRI, Anda murtad. Penutup Quran, itulah misi Quran. Sistem kehidupan. Sistem kehidupan yang bagaimana? Sistem kehidupan yang sesuai dengan surat An-Nas, penutup Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbun nas, sang pengatur manusia. Aturan Allah yang punya. Malikin nas, raja manusia. Dia yang mengambil raja manusia. Raja bapak presiden, raja bapak menteri, raja seluruh presiden sedunia. Harus tunduk para raja kepada Allah. Nanti dikumpulkan para raja di suatu tempat di Yaumul Mahsyar. Allah naik tahta. Ana sahibud dayyan, sayalah pemilik ad-dayyan. Limanil mulkul yaum, siapa pemilik kerajaan hari ini? Semua para raja tertunduk, seluruh presiden Indonesia ketika itu tertunduk, diminta pertanggungjawabannya. Jadi kalau antum tidak paham Quran, tidak paham Quran mengurus politik, maka Anda sesat. Tidak paham Al-Quran mengurus aturan, Anda sesat. Malikin nas, ilahin nas, pemilik pencipta manusia. Kita makhluk Allah. Pandemik atau virus itu juga makhluk Allah. Ingat itu. Di mana kekuatan kita kalau bersandar kepada Allah? Tolong logikakan pada kami. Apakah jika Indonesia bertaubat, Indonesia aman? Apakah jika kita bertaubat hijrah pada Allah, kita aman dari virus? Aman. Kenapa? Apa logikanya? Kita makhluk Allah. Negara ini makhluk Allah. Dan kemudian virus juga makhluk Allah. Makhluk Allah. Sidang jemaah, dia tidak akan menyerang hamba-hamba Allah yang soleh, kecuali itu adalah kebaikan penebus dosa atau penambah amalnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dipilih dia jadi mukhayyarun, bukan mu'adzabun.